Saudara, saya akan berikan kesaksian kehidupan saya. Kesaksian ini saya awali ketika saya berangkat ke Amerika di tahun 2000, saudara, di kota San Francisco. Di sana saya melanjutkan studi S2. Saudara, Tuhan Yesus begitu baik, semuanya Tuhan lakukan dengan baik, saudara. Sampai saya boleh tinggal di sana untuk studi, saudara ya. Dan juga saya, walaupun saat itu istri dan anak saya tidak ikut, saudara, tinggal di rumah orang tua saya. Semuanya berjalan dengan baik, saudara, sampai saya akhirnya mau selesai kuliah, ya saudara. Namun berapa bulan sebelum saya selesai kuliah, saya waktu itu malam hari, saudara ya, saya sedang selesai saya kerja, karena pagi hari saya sekolah sampai sore dan malam saya kerja di restoran Jepang. Dan waktu saya pulang, itu saya jalan ya saudara, saya jalan malam itu jam 11. Dan tiba-tiba saya mengalami musibah, saudara ya. Jadi waktu saya jalan, saya itu dipukul sama seseorang, saudara. Ya, saya dipukul. Dan saya tidak sadarkan diri, saya dirampok, saudara, karena waktu itu saya bawa barang-barang saya juga. Dan orang itu hanya meninggalkan paspor di tubuh saya. Jadi malam itu saya jatuh dan tidak sadarkan diri karena pendarahan besar, saudara. Dan yang menemukan saya itu 911 pada saat itu, saudara, dan saya langsung dibawa ke rumah sakit San Francisco General Hospital untuk mendapatkan perawatan karena harus dioperasi. Dan saat saya dioperasi, saudara, itu saya sudah karena saya koma 2 hari, saudara, saya sudah ada di alam roh, saudara ya. Jadi pada saat itu saya di alam roh, saya juga sedang berjalan, saudara. Jadi saya berjalan, saya lihat di kiri kanan saya itu gang-gang, saudara. Di gangnya itu banyak orang-orang yang menunggu di pinggiran gang. Jadi setiap orang yang belok itu, yang orang penunggunya itu berubah jadi anjing, jadi memakan orang yang belok, saudara. Saya takut, pada saat itu saya teriak mama papa, tapi tidak ada yang dengar. Lalu ada suara di belakang saya yang mengatakan, "Dondi, kamu jalan terus, jangan belok kanan, belok kiri." Namun suara di gang-gang itu menyuruh saya belok, saudara. Namun suara di belakang saya menyuruh saya untuk berjalan terus. Akhirnya saya berjalan terus, saudara, sampai tiba saya di ujung jalan. Dan ketika saya berada di ujung jalan, saya bertemu dengan seorang wanita. Wanita ini berkata kepada saya, "I know your name is Dondi, right?" Dia berkata seperti itu, saya kaget, saudara. Kok dia bisa tahu nama saya? Dan ketika saya kaget, dia berkata seperti ini, saudara. "It's not your time." Ya, dia bilang seperti itu, lalu saya kaget. Dan saat itu dia berkata seperti itu, langsung saya berasa turun, saudara, dari atas ke bawah. Dan saya lihat kiri kanan saya awan. Dan saya lihat pas saya sadar, saya ada di rumah sakit dan di kiri saya ada adik saya dan sepupu saya yang memang sekolah di sana. Dan saya berkata kepada adik saya ada di mana? Lalu adik saya bilang, "Kamu ada di rumah sakit, koma 2 hari. Dan di situ, saudara, saya kaget sekali. Karena saya teringat sama istri dan anak saya di Indonesia, saudara. Jadi pada saat itu saya down. Di rumah sakit itu banyak anak-anak Tuhan, ya, teman-teman saya yang mendoakan saya. Dan saya juga dikuatkan oleh teman-teman seiman saya, saudara. Dan malam hari, waktu saya di rumah sakit, saya berdoa sama Tuhan. Saya menangis, saudara, saya minta sama Tuhan, "Tuhan, saya tidak mau di sini. Saya ingin pulang ke Indonesia, ingin bertemu dengan anak dan istri saya." Dan malam hari itu, saudara, setelah saya berdoa, paginya istri saya telepon saya bahwa ia akan menjemput saya untuk pulang ke Indonesia. Dan puji Tuhan, saudara, saya juga kaget, istri saya kok bisa mau jemput saya ke Amerika. Karena saya tidak boleh pulang sendiri, karena dari rumah sakit tidak memperbolehkan saya pulang sendiri. Karena dalam keadaan kepala saya yang baru dioperasi. Akhirnya istri saya juga mendapatkan visa di kedutaan Surabaya, saudara ya, karena di kedutaan Jakarta itu ada ancaman bom pada saat itu. Jadi saya ke Surabaya untuk mendapatkan visa dan akhirnya berangkat ke Amerika untuk menjemput saya. Dan pada saat saya juga pulang ke Jakarta, saudara, itu
saya ada pada saat perjalanan pulang ke Jakarta naik pesawat itu di dalam pesawat saya sudah mau buka pintu pesawatnya saudara. Namun istri saya bilang jangan karena memang pengaruh obatnya keras sekali. Dan sampai saya di Jakarta juga saya merasakan sendiri saudara penderitaan saya waktu itu sakitnya teramat sangat sampai saya akhirnya ingin bunuh diri karena waktu itu saya melihat istri saya itu sering berubah-berubah saudara. Jadi sedetik-sedetik itu berubah terus. Jadi saya takut sekali. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan ini sakit apa? Dan akhirnya saya bertemu dengan seorang pendeta dan pendeta itu mendoakan saya. Lalu pendeta itu bilang bahwa saya tidak usah minum obat-obatan itu lagi. Dan akhirnya puji Tuhan, Tuhan Yesus sembuhkan dengan mujizatnya yang luar biasa saudara. Karena saya mengingat, karena sampai saat ini pun juga surat-surat dari rumah sakit itu ada saudara. Saya membacanya saya juga teringat segala kebaikan Tuhan pada saat itu. Karena kalau tidak dengan kebaikan Tuhan saya sudah tidak ada saudara. Karena saya sudah koma dan begitu baik Tuhan Yesus kepada saya. Karena hanya Tuhan Yesus yang bisa sembuhkan saya saat itu. Dan saudara sampai saat ini juga saya berterima kasih sama Tuhan. Saya sudah sembuh. Dan saya boleh melayani Tuhan dan saya ingin menyatakan saudara bahwa apapun keadaan kita saat ini, Tuhan Yesus sungguh baik. Ya saudara, bahwa mukjizat Tuhan selalu ada. Bahkan dalam kehidupan saya boleh merasakan semua itu, bahwa saya boleh alami. Namun saat ini saya boleh percaya bahwa rencana Tuhan itu lebih indah daripada rencana saya. Karena semuanya Tuhan berikan segala sesuatu yang indah bagi kita semua saudara, asalkan kita percaya bahwa mukjizat Tuhan selalu ada.